teman-teman, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Salam satu hobi, salam pecinta bonsai Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bahan bonsai serut atau Strabelus esper. Dan yang kita mau bahas pada video kali ini yaitu mengenai salah satu kendala atau penyakit dari bahan bonsai ini, yaitu salah satu penyakit yang sering menghantui tanaman ini adalah penyakit stagnan atau macet tumbuh, dimana dia ketika pada fase stagnan atau macet tumbuh, perantingannya akan stop sama sekali, tidak berkembang, bahkan bisa dalam tempo waktu yang sangat lama jika kita biarkan. Nah, contohnya ada salah satu pohon di hadapan kita ini. Ini bahan dari bonggolannya dulu saya ambil, kurang lebih sudah berumur hampir 2,5 tahun ya. Jadi ini dulu ada beberapa pohon saya ambil dongkelan, dan ini salah satunya. Dan pohon ini sangat stagnan, bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Nah, salah satu ciri yang paling utama yaitu biasanya perantingannya itu dia tidak sehat. Ketika pohon menjadi stagnan pertumbuhannya, maka perantingannya pun tidak sehat ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada mati ranting dan rusak permukaan kulitnya menjadi tidak rata. Selain pada cabang utama yang mengalami kerusakan seperti ini misalnya ya, ini kita lihat bekas kawatnya ini tidak mau sembuh dan dia malah cenderung menjadi rusak gitu. Dan lama-kelamaan rantingnya akan satu persatu mulai kering dan mati. Selain cabang utama ini yang tidak menjadi bagus atau menjadi rusak, begitu juga pada anak ranting dan cucu rantingnya. Nanti pertumbuhannya pun akan sangat kecil, kurus, dan ciri-ciri yang paling kelihatan yaitu pada daun. Pada daun warnanya ini cenderung menjadi hijau pucat ya. Harusnya serut itu normalnya ketika tumbuh daun baru warnanya itu dia hijau terang, mengkilap, tidak pucat seperti ini. Nah, namun pada pohon yang tidak sehat atau stagnan, dia tetap tumbuh tapi akan sangat lambat sekali. Nyaris tidak ada pupus baru yang keluar selama berbulan-bulan. Kalaupun ada, nanti yang daun lamanya itu akan rontok, jadi tidak akan bisa pernah rapat perantingan ini karena regenerasinya tidak beres ya. Harusnya pada umumnya normalnya pohon serut itu daunnya menjadi lebat dan perantingannya pun ikut lebat. Namun tidak demikian pada pohon yang mengalami kasus macet tumbuh. Lalu, apa penyebab tanaman serut ini menjadi stagnan atau macet tumbuh? Jelas yang utama itu adalah dari media tanamnya. Ini biasanya karena media tanam di dalam ini sudah habis, karena akar sudah full di dalam, akar serabutnya sudah full. Jadi cadangan makanan atau nutrisinya itu sudah habis. Walaupun ini kita kasih Dekastar, bahkan ini kadang saya beri NPK juga, jarang-jarang saya kasih NPK, namun tetap tidak berkembang juga ya. Nah, jadi solusinya adalah kita harus bongkar media tanam dan kita ganti dengan yang baru beserta biasanya pupuk organik ya, atau pupuk kandang itu akan lebih bagus untuk mendorong pertumbuhan ketika habis macet tumbuh.
karena sudah saya buktikan beberapa kali pada pohon-pohon lain, ketika kita habis ganti media nanti dan kita beri pupuk kandang, biasanya itu akan cepat regenerasinya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang punya pohon serut lalu pertumbuhannya itu stagnan, maka cukup kita lakukan penggantian media yang baru. Nanti kita ganti dengan tanah kompos biasanya kalau saya, dan kita tambah pupuk kandang atau kohe kambing yang masih bulat tapi yang sudah difermentasi ya, jangan yang baru, yang sudah difermentasi atau yang sudah kita diamkan minimal 1 bulan, sudah kering, baru nanti bisa kita kasih setengahnya. Jadi kita harus kasih pun agak banyak ya, nanti setengah media tanah, setengah lagi itu kohe kambing, baru atasnya biasanya toppingnya saya tutup lagi dengan pasir malang. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Serut ini dulu sudah stagnan ya, sudah hampir mati. Nah, seperti inilah dulu kondisinya, kurus, tidak tumbuh daun baru, dan daunnya cenderung keriting. Namun setelah kita kasih kohe kambing dan kita lakukan penggantian media, dalam tempo waktu 1 bulan dia sudah sangat bagus pertumbuhannya, daunnya sudah sangat rimbun. Nah, ini dulu full, setengahnya ini dulu saya kasih kohe kambing ya yang masih bulat. Jadi untuk teman-teman seperti itu caranya. Baru kita campur lagi dengan tanah kompos. Oke, kita kembali lagi ke pohon ini. Kita bisa lihat perbedaan warna batang yang sehat dengan yang tidak sehat ya, atau dengan yang macet tumbuh. Ini dalam satu pohon, kalau untuk batang baru ini memang dia akan tetap subur tumbuhnya, karena semua nutrisi yang tersisa yang hanya sedikit dari media ini semua diserap ke batang baru ini. Maka hasilnya batang yang baru ini menjadi sangat subur, sangat bagus pertumbuhannya. Sementara perantingan yang lain semakin memprihatinkan kondisinya ya. Bahkan nyaris ini sudah hampir 1 batang utama ini, hampir semuanya ini sudah hampir mati kalau dibiarkan terus, karena sama sekali tidak ada regenerasi. Nah, rencananya pohon ini juga nanti akan saya lakukan pembongkaran ulang ya. Untuk medianya akan saya ganti dan saya beri pupuk kandang nanti agar ini pertumbuhannya tidak semakin parah, dan nanti bisa saya update lagi pertumbuhannya. Biasanya dalam tempo 1 bulan atau 1,5 bulan dia sudah akan tumbuh baru, nanti sudah akan menjadi rimbun lagi, seperti contoh pohon yang tadi saya sampaikan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya infokan untuk teman-teman sekalian dimanapun berada, cara mengatasi pohon serut yang macet tumbuh atau stagnan. Jadi faktor utamanya, penyebabnya biasanya adalah media tanam dan juga kurangnya sinar matahari juga bisa. Jadi ketika 2 faktor itu sudah kita penuhi atau kita perbaiki, mudah-mudahan pohon itu akan sehat kembali seperti yang tadi saya beritahukan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengetahuan saya yang masih sangat terbatas. Mari kita belajar bersama-sama di sini, dan salam satu hobi.